Ketika Penatua Fang melihat manik spiritual tingkat 4 lainnya, dia tiba-tiba merasa seperti seorang pengemis yang bertemu dengan orang kaya raya. Bibirnya sedikit terbuka saat dia menatap manik spiritual yang ingin ditumpangkan oleh setiap seniman bela diri. Manik spiritual semacam itu dipegang dengan santai oleh Wang Xian, yang ingin menjualnya untuk mendapatkan uang. Dia menolak ini sebagai sesuatu yang sederhana. Xiao Yu juga tercengang saat kakaknya mengulurkan manik spiritual. Dia segera memeluk lengan kakaknya dan berseru, "Saudaraku Taipan. Cukup, ayo pergi." Wang Xian tersenyum pada Xiao Yu, "Bersihkan dirimu. Kau bau." "Oke." Xiao Yu mengangguk ke Wang Xian dan berlari kembali ke villa dengan gembira. Penatua Fang menatap Wang Xian dengan tajam sebelum dia berjalan kembali ke villa. Wang Xian kembali dan memeriksa dapur. Dia menyadari Xiao Yu dan Penatua Fang telah membeli banyak makanan ketika dia membuka lemari es. Dia membuat sarapan sederhana dan menunggu Xiao Yu sambil memakannya. "Wow, Kak, kamu membuat sarapan. Tapi kita hanya bisa mendapatkannya dalam perjalanan. Lelang akan segera dimulai." Xiao Yu sangat senang saat dia mengambil beberapa makanan dari meja dan menyerahkan beberapa kepada tuannya. "Apakah kita terburu-buru kalau begitu ayo pergi sekarang?" Wang Xian berdiri dan mengangguk. Lelang dimulai pukul 10.30 pagi dan berakhir pukul 3 sore. "Hampir pukul 10.30 ketika kita tiba di Flow City," kata Penatua Fang kepada Wang Xian. "Oke, ayo berangkat sekarang." Wang Xian mengangguk. Dia mengambil karang darah dan menuju keluar. Flow City adalah ibu kota Provinsi Selatan. Kemakmuran kota itu mirip dengan River Town. Itu juga merupakan kota lapis kedua. Namun, Flow City lebih dekat ke kota lapis pertama, Summer City. Dengan demikian, kekayaan dan seniman bela diri kuno dari kedua provinsi akan dilelang di Flow City. Ini daftar item lelang. Miracle Dr. Wang, Anda bisa melihat apakah ada yang menarik perhatian Anda. Penatua Fang menyerahkan buklet lelang yang sangat bagus kepada Wang Xian. "Terima kasih." Wang Xian mengangguk dan mengambil buklet itu dengan rasa ingin tahu. Halaman pertama adalah pengantar rumah lelang bintang 9. Rumah lelang bintang 9 dianggap sebagai pasukan kelas 1, terutama untuk melelang beberapa barang yang berasal dari dunia seni bela diri kuno dan masyarakat saat ini. Selain rumah lelang berbintang yang dikelola oleh Sekte Suci Berbintang, rumah lelang bintang 9 adalah rumah lelang terkemuka di negara domestik. Setiap lelang yang mereka selenggarakan dapat menarik banyak orang kaya dan pakar. Lelang ini juga sama. Wang Xian membalik ke halaman kedua, yang menunjukkan barang pertama untuk dilelang. Kaligrafi asli Li Bai. Li Bai, yang dikenal sebagai pedang surgawi, juga seorang artis bela diri kuno yang legendaris dan pakar bawaan yang kuat. Namanya, Sword Celestial, dimahkotai karena ilmu pedangnya yang perkasa. Pada saat yang sama, dia telah mengintegrasikan ilmu pedangnya ke dalam kaligrafinya. Menurut rumor, jika ada yang bisa menguraikan ilmu pedangnya dari kaligrafinya, dia pasti bisa mendapatkan warisan pedang surgawi. Item pertama, kaligrafi otentik Li Bai, memiliki nilai tinggi dalam koleksi dan budidaya. Tawaran dimulai dari $20 juta. Barang kedua adalah barang antik yang tidak semahal yang pertama, dengan tawaran awal beberapa juta. Selanjutnya, ada barang antik, aksesoris, dan segala jenis perhiasan lainnya. Selain itu, ada hal-hal seperti pedang terkenal dan tumbuhan mulai dari jutaan hingga miliaran. Banyak hal di dalam buklet itu sedikit mengejutkan Wang Xian. Selain itu, ada beberapa barang rahasia yang tidak terungkap. Namun, buklet tersebut mengklaim bahwa barang-barang ini akan memicu persaingan sengit di antara para ahli. Wang Xian membolak-balik buklet dan memiliki pemahaman tentang pelelangan. Mobil itu mengantar mereka dengan cepat ke perbatasan antara Flow City dan Summer City pada pukul 10.10 pagi. Daerah ini adalah pinggiran kota dengan lingkungan yang menyenangkan dan danau yang indah di sebelahnya. Itu juga dikelilingi oleh villa. Mobil itu akhirnya berhenti di depan rumah lelang di mana berbagai kendaraan bermerek terparkir di sekitarnya. Rumah lelang 9 bintang. Wang Xian keluar dari mobil dan berjalan ke depan. Dia melihat sebuah monumen batu besar berdiri di samping rumah lelang karena memberikan getaran yang megah. "Ayo pergi. Sudah hampir waktunya," kata Penatua Fang kepada Wang Xian dan Xiao Yu. Mereka berdua mengangguk dan berjalan menuju pintu masuk. "Tolong tunjukkan pasmu." Dua pemuda berdiri di setiap sisi pintu masuk berbicara. Penatua Fang mengeluarkan izin dan menyerahkannya kepada salah satu dari mereka. "Anda boleh masuk," katanya dengan hormat setelah memeriksanya. "Tuan Muda Liu, Anda boleh masuk." Saat ini, kedua pemuda itu berbicara kepada orang di belakang mereka dengan hormat. King Yue, rumah lelang bintang 9 memiliki hubungan dekat dengan keluarga Liu. Aku akan meminta mereka untuk mencari perhiasan yang bagus mulai sekarang." Suara seorang pria muda terdengar dari belakang.
Terima kasih, Tuan Muda Liu. Seorang gadis mengucapkan terima kasih dengan suara monoton. Sama-sama, saya harus melakukan ini, kata pemuda itu. Wang Xian, yang hendak masuk, berhenti ketika mendengar percakapan antara pemuda dan gadis itu. Ekspresinya berubah. Hei, kenapa kamu tiba-tiba berhenti pindah? Suara tidak sabar pemuda itu terdengar dari belakang. Wang Xian ragu-ragu sebelum dia berputar. Xiao Yu dan Penatua Fang kembali dengan pertanyaan juga. Xiao Yu menatap gadis cantik berbaju merah dan membuka bibirnya. Ia segera menoleh ke arah kakaknya. Pada saat ini, Wang Xian mengerutkan alisnya sedikit saat melihat gadis itu. Dia masih orang yang sama yang suka berpakaian merah. Terlihat menggairahkan seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia tampak lebih menyendiri dan lelah. Gadis itu adalah Lan Qingyue. Ketika Lan Qingyue melihat Wang Xian, dia terkejut, dan banyak lagi dia merasakan kehilangan yang luar biasa. Bagaimana Wang Xian membuka mulutnya, bagaimana kabarmu belakangan ini? Dia sebagian besar bertanggung jawab atas penarikan Lan Qingyue dari sekolah. Wang Xian selalu merasa bersalah padanya. Aku baik bagaimana denganmu cahaya berkedip di mata Lan Qingyue, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku juga baik. Wang Xian tersenyum. Tuan Muda Liu, yang berada di samping Lan Qingyue, terkejut saat melihat Wang Xian dan Lan Qingyue lagi. Ekspresinya perlahan berubah mengerikan. Semua orang tahu bahwa Lan Qingyue memiliki hubungan dengan pemuda ini. Qingyue, siapa dia? Tuan Muda Liu bertanya dengan ekspresi gelap. Hanya teman sekelas. Ayo pergi, jawab Lan Qingyue dengan nada rendah dan berjalan maju perlahan. Tuan Muda Liu melihat pemandangan belakang Lan Qingyue dengan ekspresi campur aduk. Dia kemudian memelototi Wang Xian dengan sepasang mata yang kejam. Dia berjalan ke Wang Xian dan membisikkan peringatan, "Berat, aku tidak peduli siapa kamu. Jauhi saja Qingyue. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu hidup di neraka yang hidup." Wang Xian sudah dalam suasana hati yang buruk ketika Lan Qingyue segera pergi. Oleh karena itu, dia tidak sabar ketika mendengar pria muda itu mengancamnya. Enyahlah. Enyahlah. Ketika Tuan Muda Liu mendengar Wang Xian, wajahnya langsung menegang. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan menunjukkan ekspresi mengerikan. Hebat, hebat, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Wang Xian menatap matanya sebelum masuk dengan tidak sabar. Tuan Muda Liu menatap Wang Xian dengan dingin saat niat membunuh muncul di matanya. Dokter ajaib Wang, yaitu Little Sword Celestial, Liu Feiyun, dari keluarga pedang tirani, keluarga kelas 1. Dia sudah memiliki kekuatan seniman bela diri level 7 pada usia 27 dan berspesialisasi dalam ilmu pedang. Dia pernah mengalahkan 3 seniman bela diri dengan tingkat yang sama dengan ilmu pedangnya dan sejak itu dikenal sebagai pedang langit kecil. Bakatnya luar biasa. Melihat bahwa Wang Xian telah menjadikan Liu Feiyun musuhnya, Penatua Fang mengerutkan kening dan mengingatkannya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Namun, dia fokus pada sosok berbaju merah di depannya dan tidak memperhatikan pengingat tetua Fang. Melihat bagaimana dia bereaksi, Penatua Fang menggelengkan kepalanya sedikit. Dekorasi di dalam rumah lelang 9 bintang sangat megah. Ketika seseorang masuk, dia akan melihat aula besar. Meja dan kursi sudah disiapkan di dalamnya. Di bagian paling depan, ada platform tinggi sekitar 1 meter. Ada layar besar di platform tinggi yang akan digunakan untuk pelelangan. Rumah lelang bisa dibagi menjadi 2 lantai. Lantai bawah untuk umum dan ada lantai tambahan di atasnya. Untuk lantai 2, sebagian besar adalah suite. Ada cukup banyak suite yang berjumlah 20 hingga 30. Suite ini bukan suite VIP atau untuk mereka yang kuat. Sebaliknya, itu hanya suite yang sangat biasa. Seseorang tidak dapat melihat klien yang masuk ke suite dari luar. Ini adalah ruang pribadi yang telah disiapkan rumah lelang bintang 9 untuk klien mereka. Beberapa klien mungkin tidak ingin memberitahu orang lain bahwa mereka telah memperoleh beberapa barang berharga dari pelelangan. Karena itu, mereka lebih suka masuk ke suite. Sebagai salah satu rumah lelang teratas di negara ini, rumah lelang bintang 9 juga akan memastikan kerahasiaan 100% sehubungan dengan informasi pembeli dan penjual. Ayo masuk ke kamar suite. Penatua Fang melirik Liu Feiyun, ragu sejenak, dan membawa Xiao Yu dan Wang Xian ke suite di lantai 2. Orang masih bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di lantai dasar dari dalam suite. Semakin banyak orang memasuki rumah lelang 9 bintang. Lelang ini jelas sangat sukses, dengan sekitar 200 orang hadir. Orang-orang ini sebagian besar berasal dari provinsi selatan dan 2 provinsi lain yang berdekatan. Ada pengusaha, direktur organisasi besar dan pakar kuat dari keluarga dan sekte seni bela diri kuno. Rasio pria kaya dengan seniman bela diri kira-kira 1:1. Dari lantai 2,
Wang Xian bisa melihat Liu Feiyun dan Lan Qingyue duduk mengelilingi meja dekat platform yang ditinggikan. Liu Feiyun sedang menjelaskan kepada Lan Qingyue dengan antusias. Wang Xian memalingkan muka dan mulai mengamati orang-orang di pelelangan. Keluarga Liu dari Pedang Tirani dari Provinsi Hailing, Sekte Tinju Kuno, Sekte Lingyue dari Provinsi Dongqing dan Sekte Penakluk Setan. Aku tidak menyangka pasukan kelas 1 dari 2 provinsi tetangga semuanya ada di sini. Penatua Fang melihat ke bawah dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Anggota keluarga Liu yang berlatih pedang tirani, Sekte Tinju Kuno, Sekte Lingyue dari Provinsi Dongqing dan Sekte Penakluk Setan semuanya adalah pasukan kelas 1. Ngomong-ngomong, Provinsi Selatan relatif lebih lemah dan tidak memiliki pasukan kelas 1. Selamat datang, semuanya, di rumah lelang 9 bintang kami. Tepat pukul 10 pagi, seorang lelaki tua berjalan ke atas panggung dan berbicara kepada para tamu. Orang tua itu keras dan tidak memerlukan sistem amplifikasi suara lain. Dia mampu memproyeksikan suaranya dengan jelas ke telinga semua orang. Ini seni transmisi suara. Orang tua ini setidaknya adalah seniman bela diri level 8. Penatua Fang menjelaskan kepada Xiao Yu. Martial Artist level 8. Luar biasa. Xiao Yu mengungkapkan ekspresi terkejut. Rumah lelang 9 bintang dapat dianggap berada di tingkat teratas bahkan di antara pasukan kelas 1. Mereka memiliki 5 hingga 6 ahli bawaan dan murid mereka sangat kuat. Pasukan kelas 1 biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Penatua Fang melanjutkan penjelasannya. Xiao Yu menganggukkan kepalanya dan melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Kami memiliki total 40 item yang dilelang hari ini. Tanpa basa-basi lagi, kami akan memulai pelelangan untuk item pertama, sebuah karya kaligrafi nyata dari Li Bai. 1. Li Bai dikenal oleh banyak orang sebagai pedang surgawi dan telah mengintegrasikan ilmu pedangnya ke dalam kaligrafinya. Jika ada yang bisa menguraikan ilmu pedangnya dari kaligrafinya, dia pasti bisa mendapatkan warisan pedang surgawi dan menjadi tak terkalahkan, si tua pria berkomentar. 2 karyawan cantik dan berpakaian minim membawa karya kaligrafi ke panggung lelang. Tulisan tangannya liar tetapi memiliki getaran yang tajam. Seniman bela diri kuno manapun akan dapat mengatakan bahwa kaligrafi ini tidak biasa. Namun, sangat sulit untuk menguraikan apapun darinya. Harga awalnya $20 juta. Lelang dimulai. Ding. $25 juta. Saat pria tua itu menyelesaikan kalimatnya, layar di atas panggung menunjukkan bahwa ada seseorang yang menaikkan tawaran. Untuk pelelangan ini, seseorang tidak perlu menaikkan kartu. Setiap orang memiliki tombol di depan mereka. Seseorang hanya perlu memasukkan harga penawaran dan menekan tombol untuk mengajukan penawaran. $25 juta dari tuan di meja 8 itu. Apakah ada yang ingin mengajukan penawaran? Orang tua itu mengungkapkan harga setelah melihat harga penawaran. Kerumunan segera mengalihkan perhatian mereka ke meja 8. Kaligrafi ini, aku pasti akan mendapatkannya. Di sekitar meja 8, Liu Feiyun mengangkat kepalanya dengan bangga dan menjelaskan niatnya kepada semua orang. Dia pedang surgawi kecil dari pedang tirani. Itu keluarga Liu. Mari kita lupakan saja. Kami secara alami tidak akan bersaing dengan Little Sword Celestial untuk ilmu pedang. Karena Tuan Muda Liu sangat bertekad, kami tentu saja tidak akan bersaing dengan Anda untuk sesuatu yang Anda sukai. Kerumunan memandang Liu Feiyun. Beberapa dari mereka menyapanya sementara beberapa bertukar kata-kata adat. 1. Di dalam rumah lelang, keluarga Liu akan menduduki peringkat 4 besar dalam hal kekuatan. Kecuali jika diperlukan, tidak ada yang mau bersaing dengan keluarga Liu. Haha, terima kasih, semuanya. Liu Feiyun mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tertawa keras dan menyapa orang banyak sebelum mengalihkan perhatiannya ke Lan Qingyue yang ada di sampingnya. Qingyue, jika ada barang yang berhubungan dengan perhiasan sebentar lagi, aku bisa memenangkan tawaran untukmu. Dengan nama keluarga Liu kita, orang lain akan tetap menghormati kita. Liu Feiyun memandang Lan Qingyue dengan bangga. Terima kasih, Tuan Liu. Namun, Zhou Jewelry memiliki Sekte Lingyue sebagai dukungan mereka. Apakah saya akan mengganggu Tuan Muda Liu? Lan Qingyue menggelengkan kepalanya secara bertahap dan melihat ke meja yang tidak jauh dari situ. Sekte Lingyue. Liu Feiyun menyipitkan matanya dan menjawab dengan percaya diri, Qingyue, keluarga Liu kita tidak takut dengan Sekte Lingyue. Biarkan aku membantumu. Jika musuh kita hanya Sekte Lingyue, tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat ini, lelaki tua di atas panggung tiba-tiba berteriak, tawaran $35 juta dari Suite 13. Adakah yang ingin menaikkan tawaran? Liu Feiyun terkejut. Senyum di wajahnya menegang. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah layar lebar. Di atasnya, Suite 13 baru saja menawar karya kaligrafi Li Bai seharga $35 juta.
Kerumunan juga sedikit terkejut saat mereka melihat Liu Feiyun yang marah. 40 juta dolar. Wajah Liu Feiyun tenggelam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi suite saat dia mencibir. 45 juta dolar. Saat ini, suite 13 meningkatkan tawaran sebesar 5 juta dolar lagi. Kesuraman di wajah Liu Feiyun terasa berat. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengklaim dengan percaya diri bahwa setiap orang akan menunjukkan rasa hormat pada keluarga Liu. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, seseorang menonjol dan bersaing dengannya. Tindakan itu mirip dengan menamparkan wajahnya. Catatan akhir. Satu Li Bai adalah seorang penyair yang sangat terkenal dalam sejarah Tiongkok. Dua salam di sini tidak mengacu pada melambai kepada seseorang atau tindakan serupa. Tindakannya mirip dengan mengepalkan tangan kanan dengan tangan kiri. Kakak, apakah kamu ingin membeli lukisan ini? Xiao Yu menatap Wang Xian dengan kaget di suite 13. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu menawarnya? Xiao Yu memberinya tatapan tertegun. Dia hanya menggangguku. Wang Xian berkata dengan wajah tersenyum. Xiao Yu dan Penatua Fang memandang Wang Xian, terdiam. 50 juta dolar. Apakah ada yang mau menawar lagi? Kali ini, suara seorang lelaki tua terdengar. Wang Xian melihat dan menyadari bahwa banyak orang melirik ke samping. Wang Xian memberikan pandangan main-main dan menghentikan tawarannya. Karena Liu Feiyun sangat bertekad untuk mendapatkan kaligrafi itu, Wang Xian dengan sengaja menaikkan tawaran untuk mengganggunya. Liu Feiyun ingin menyelamatkan mukanya. Selama menyangkut reputasi keluarga Liu, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Wang Xian mengambil ini sebagai keuntungan untuk menaikkan harga. Selamat kepada Little Sword Celestial karena telah memenangkan lelang untuk kaligrafi asli Li Bai. Saya harap Tuan Muda Liu dapat memperoleh warisan Sword Celestial. Ketika lelaki tua di meja pelelangan melihat bahwa suite 13 menyerah, dia mengetuk meja dan memberikan konfirmasi akhir. Liu Feiyun tidak segembira barusan meskipun dia telah memenangkan pelelangan. Wajahnya berubah murung, dan dia terdiam. Dia mungkin mendapatkan kaligrafi asli Li Bai, tetapi dia menghabiskan tambahan 25 juta dolar dan mendapat tamparan di wajahnya. Secara alami, dia dalam suasana hati yang buruk. Satu persatu, barang-barang itu dilelang. Berikutnya dalam daftar, setumpuk daun Renling obat spiritual level 2 selama 500 tahun. Setelah dikonsumsi, itu bisa meningkatkan kekuatan tubuh dan memperkuat kulit tubuh. Ini adalah obat spiritual bangunan yayasan yang terkenal. Lelang dimulai dari harga dasar 15 juta dolar. Pengobatan roh level 2 bermanfaat untuk kultivasimu saat ini. Aku akan menawar untukmu. Penatua Fang menatap barang lelang lagi dengan ekspresi tak tergoyahkan. Dia segera meningkatkan tawaran menjadi 20 juta dolar. 20 juta dolar. 21 juta dolar. 22 juta dolar. Persaingan untuk pengobatan spiritual level 2 lebih baik daripada barang antik itu. Jumlah pesaing langsung mencapai selusin. 30 juta dolar. Penatua Fang tidak terkejut dengan situasi ini. Ketika tawaran mencapai 28 dolar juta, dia segera meningkat menjadi 30 juta dolar. Harga 30 juta dolar telah melampaui nilai pengobatan spiritual level 2. 30 juta dolar lupakan saja. Itu terlalu mahal. Menghabiskan 30 juta dolar untuk seberkas Renling Leaves sama sekali tidak sepadan. Lagi pula, itu hanya berguna untuk seniman bela diri level 4 dan 5. Ketika harganya mencapai 30 juta dolar, masing-masing keluarga dan sekte menggelengkan kepala perlahan, 30 juta dolar berada di luar nilainya sendiri. Penatua Fang tidak merasakan sakit untuk harga yang melebihi nilainya sendiri. Karena itu untuk budidaya Xiao Yu, itu sangat berharga. Suite 13 menawar 30 juta dolar. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Lelaki tua itu berdiri di atas panggung dan bertanya kepada semua orang. Suite 13. Sinar dingin melintas di mata Liu Feiyun. Dia melirik ke atas dan mencibir. 31 juta dolar. Tuan Muda Liu menawar 31 juta dolar. Ada penawar lagi. Tawaran Liu Feiyun sedikit mengejutkan pria tua itu. Selanjutnya, dia menggambar senyum di wajahnya. Pihak lain menawar 30 juta dolar. Mereka harus bertekad untuk mendapatkan seberkas daun spiritual ini. Tuan Muda Liu menaikkan harganya. Sepertinya Tuan Muda Liu menyimpan dendam terhadap Suite 13 sejak mereka menaikkan tawarannya barusan. Ini balas dendam. Orang-orang dari Suite 13 cuek. Memprovokasi Tuan Muda Liu bukanlah pilihan bijak. Ketika orang banyak melihat Liu Feiyun menaikkan tawaran 1 juta lagi, mereka segera mengerti dan bertukar diskusi dengan berbisik. Kembali ke suite, ekspresi Penatua Fang sangat buruk ketika dia melihat Liu Feiyun menawar dengan sengaja. Xiao Yu, di samping, mengamuk sambil memelototi Liu Feiyun, yang mencibir.
Lupakan saja. Biarkan dia memilikinya. Itu hanya daun spiritual tingkat 2 yang buruk. Kata Wang Xian kepada Penatua Fang. Dia tersenyum tipis dan dingin saat Liu Feiyun bersaing dengannya. Penatua Fang sedikit terpana dengan ekspresi campur aduk. Level 2 daun spiritual tidak buruk. Wang Xian terkekeh karena malu seolah-olah dia berbicara terlalu angkuh. Dia dengan cepat tersenyum dan mengulangi, tidak buruk, tidak buruk. Ada tawaran lagi. Suara lelaki tua itu terdengar lagi dari meja pelelangan. Dia terkejut ketika dia melihat ke arah cerita kedua. Berbicara secara logis, Suite 13 harus terus menawar jika mereka bertekad untuk mendapatkan item ini. Mengapa mereka diam saja? Liu Feiyun di meja 8 juga terkejut. Dingin perlahan memudar dari wajahnya. 1 detik, 2 detik 10 detik. Selamat kepada Tuan Muda Liu karena memenangkan Renling Leaves level 2 sekali lagi. Suara ucapan selamat dari orang tua terdengar lagi. Astaga, mereka orang-orang berkarakter. Tuan Muda Liu jelas-jelas memprovokasi mereka. Mereka benar-benar menyerah. Ini bukan tentang karakter pria, melainkan, bahwa tidak perlu bertarung lagi. Untuk Renling Leaves level 2, 30 juta dolar sudah terlalu banyak. Ini Tuan Muda Liu tidak bijaksana. Dia menaikkan tawaran karena pihak lain menginginkan barang itu karena dendam. Pada akhirnya, pihak lain mundur sementara dia tersandung. Orang-orang di sekitarnya bertukar percakapan dengan berbisik saat mereka memandang Liu Feiyun dan menggelengkan kepala. Betapa bodohnya, Little Sword Celestial. Jika bukan karena bakatnya yang berbakat dalam kultivasi, dia sama sekali tidak berguna. Hehe, orang-orang dari Suite 13 tahu batasan mereka. Sebaliknya, Liu Feiyun terlalu pemarah. Sulit baginya untuk berhasil. Di aula, orang-orang dari Sekte Tinju Kuno dan Sekte Ling Yue memandang Liu Feiyun saat mereka berkomentar tanpa ekspresi. Tuan Muda, kita masih harus menawar beberapa item terakhir. Kita tidak boleh mengeluarkan uang terlalu banyak. Seorang pria parubaya sedikit mengernyit saat dia mengingatkan Liu Feiyun. Aku tahu. Liu Feiyun menggelapkan ekspresinya saat dia menatap Suite 13 dengan kebencian. Lan King Yue, di samping, menggelengkan kepalanya saat menyaksikan ini. Selanjutnya, kami akan melelang batu permata zamrud seberat 2 kg dengan penawaran awal 200 juta dolar. Batu permata zamrud berwarna hijau giok dikeluarkan, dan itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di bawah lampu. Batu permata zamrud dianggap sebagai perhiasan kelas atas. 1 karat harganya puluhan ribu. Batu permata zamrud seberat 2 kg bernilai lebih dari jutaan dolar. Batu permata zamrud dapat digunakan untuk membuat selusin set perhiasan. Harga 200 juta dolar telah membungkam semua orang di aula. Orang-orang kaya berhenti melihatnya sementara seniman bela diri tidak akan membeli perhiasan yang menggerahkan tetapi tidak praktis. 210 juta dolar. Saat itu, suara menyendiri terdengar. Lan King Yue menaikkan harga dan berbicara tanpa emosi. 220 juta dolar. Haha, Zhou bertekad untuk mendapatkan batu permata zamrud ini dan semua perhiasannya hari ini. Suara arogan memotong udara saat seorang wanita parubaya berdiri dengan beberapa aksesoris mewah yang tergantung di sekelilingnya. Dia berbicara tanpa ekspresi kepada Lan King Yue. 230 juta dolar. Lan King Yue berkata sambil menatap wanita itu dengan ekspresi yang tidak berubah. 250 juta dolar. Saat Lan King Yue menyelesaikan kata-katanya, suara wanita parubaya terdengar. Dia memandang Lan King Yue dan menyeringai dingin. Dua perusahaan perhiasan besar itu saling berhadapan. Kontes antara dua organisasi yang masing-masing bernilai puluhan miliar. Ini akan menarik. Saya mendengar bahwa Sekte Ling Yue menemukan pembuluh darah batu permata di Gunung Linyu yang menghasilkan banyak batu permata berharga. Perhiasan Zhou memiliki hubungan yang dalam dengan Sekte Ling Yue. Setelah mendapatkan dukungan dari Sekte Ling Yue, perhiasan Zhou telah dalam perjalanan panik untuk menghancurkan di perhiasan laut. Dikatakan bahwa investasi miliaran dolar Deep Sea Jewelry di Provinsi Dongqing gagal total beberapa waktu lalu dan mereka kehilangan segalanya. Perhiasan Zhou mendapat dukungan dari pasukan kelas 1 sementara perhiasan laut dalam tidak mendapat dukungan dari pasukan seni bela diri kuno manapun. Saat bersaing dengan perhiasan Zhou, perhiasan laut dalam berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Aku mendengar bahwa perhiasan laut dalam akan memiliki pernikahan politik dengan keluarga Liu dari Pedang Tirani. Aku ingin tahu apakah itu benar. Kerumunan di sekitarnya terlihat kaget ketika mereka menyaksikan kontes dari dua organisasi besar ini. Perhiasan Laut Dalam dan Perhiasan Zhou adalah organisasi raksasa di Provinsi Selatan dan Provinsi Dongqing. Kekayaan finansial mereka bukanlah sesuatu yang bisa bersaing dengan orang kaya biasa. Meskipun melihat sikap kuat yang dilakukan oleh wanita parubaya itu,
Lan Qingyue mempertahankan wajahnya yang tanpa emosi. 331,53 juta dolar. Jika perhiasan Zhou ingin melanjutkan penawaran, perhiasan laut dalam akan memilih untuk menyerah. Lan Qingyue berkata kepada wanita parubaya itu dengan jelas. Ketika wanita parubaya mendengar tawaran Lan Qingyue, dia sedikit terkejut saat dia menatap Lan Qingyue dengan sungguh-sungguh. Aku akhirnya mengerti mengapa keluarga Lan akan membiarkan seorang gadis kecil sepertimu mengambil alih perhiasan laut dalam. Kamu memang mampu. Sepotong batu permata zamrud ini bernilai paling banyak 331,53 juta dolar ketika dibuat menjadi perhiasan. Kamu dapat memilih untuk mengabaikan biaya produksi tetapi jika ini terlalu tinggi, itu akan menjadi sia-sia. Meskipun demikian, yang penting adalah Deep Sea Jewelry tidak mampu menanggung kerugian ini. Tapi perhiasan Zhou bisa. Wanita parubaya itu mengungkapkan senyum tipis dan menaikkan tawaran, 331,54 juta dolar. Lan Qingyue tidak terguncang. Dia tidak menaikkan tawarannya atau mengucapkan sepatah kata pun. Selamat kepada The Zhou Jewelry karena mendapatkan sepotong batu permata zamrud yang berharga dengan harga 331,54 juta dolar. Pria tua itu menatap wanita parubaya itu dengan heran sebelum melirik melewati Lan Qingyue. Seperti itulah rupa pebisnis sejati dan bagaimana organisasi yang sepenuhnya dikomersialkan harus bertindak. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry luar biasa tetapi gadis dari Deep Sea Jewelry juga tidak sederhana. Lelang dilanjutkan. Potongan demi potongan barang antik, perhiasan, lukisan, pedang berharga dan berbagai senjata serta obat spiritual sedang dilelang. Penatua Fang bisa mendapatkan rumput spiritual level 2 untuk Xiao Yu saat dia memenuhi keinginannya. Wang Xian melihat berbagai barang yang akan dilelang, tetapi tidak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Dia tidak tahu bagaimana menghargai barang antik, perhiasan dan lukisan, dan tidak membutuhkan senjata atau obat spiritual. Dia hanya duduk dan meminum tehnya. Item berikutnya agak unik. Orang bisa melihatnya sebagai karya seni. Namun, ia memiliki tanda energi misterius yang samar dan tidak bisa dihancurkan. Pengirim telah menempatkan ini pada kami untuk dijual dengan harga mulai dari 10 juta dolar. Lelang mendekati akhir. Pria tua itu menyesap tehnya sebelum mengumumkan hal ini kepada orang banyak. Sepotong batu dibawa ke atas panggung di atas nampan. Batu itu seluruhnya berwarna merah dengan tanda-tanda kecil di atasnya. Itu seukuran kepalan tangan dan tampak ajaib dan indah. Kerumunan di bawah panggung memandang dengan rasa ingin tahu pada barang yang tidak dikenal ini. Sepotong batu ini diperoleh oleh pengirim secara kebetulan di laut. Rumah lelang kami tidak dapat mengatakan apa ini. Bahkan seorang ahli bawaan tidak dapat menghancurkan batu ini. Harga awalnya adalah 10 juta dolar dan pelelangan akan mulai sekarang. Pria tua itu melanjutkan. Batu seukuran kepalan tangan itu diproyeksikan ke layar agar semua orang dapat melihatnya dengan baik. Barang tak dikenal yang dilelang seharga 10 juta dolar bukankah ini terlalu mahal? Seorang seniman bela diri memandangi batu itu dengan rasa ingin tahu. Bahkan ahli bawaan tidak bisa menghancurkannya. Itu mungkin harta karun. Mungkin seseorang bisa membunuh setelah membelinya. Bahkan ahli bawaan tidak tahu apa ini. Apakah kamu pikir kamu akan tahu apa gunanya mendapatkannya? Beberapa seniman bela diri bertukar pandangan mereka dan kerumunan di sekitarnya mengangguk setuju. Karena batu itu telah diperiksa oleh ahli bawaan tanpa hasil, apa gunanya mendapatkannya? Oh bukankah batu ini sangat indah? Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry tertarik. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan harga penawaran 10 juta dolar. Perhiasan Zhou benar-benar kaya. Semua perhiasan yang dijual hari ini dibeli oleh mereka dan mereka telah menghabiskan total sekitar 400.500 juta dolar. Perhiasan laut dalam tidak bisa mendapatkan sepotong pun. Orang kaya selalu memiliki keputusan akhir. Dalam waktu dekat, The Zhou Jewelry mungkin akan menjadi perusahaan perhiasan terbesar di negeri ini. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Dengan dukungan Sekte Ling Yue, The Zhou Jewelry mungkin berkembang menjadi perusahaan perhiasan terbesar di masa depan. Ketika wanita parubaya itu mendengar seruan orang banyak, dia sangat senang saat dia menyentuh batu delima di tangannya. Batu itu. Mengapa itu memberi saya sensasi aneh? Di sebuah suite di lantai 2, Wang Xian terkejut saat melihat batu itu. Dia merasakan sensasi aneh mengalir di benaknya. Dia merasa bahwa batu merah ini tidak mati tetapi hidup. Mengapa saya mendapatkan perasaan ini? Wang Xian mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Batu ini tidak sederhana. Wang Xian fokus dan segera mengambil keputusan. Setelah itu, dia memasukkan penawarannya 11 juta dolar. Suite 13 telah mengajukan penawaran sebesar 11 juta dolar. Apakah ada yang mengajukan penawaran lebih tinggi? Lelaki tua itu mengumumkan dengan keras.
Wanita parubaya itu ragu-ragu sejenak sebelum menaikkan tawaran menjadi 12 juta dolar. 13 juta dolar. Wang Xian tidak segera menaikkan tawarannya. Sebaliknya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berteriak. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry tidak mengikuti dan kerumunan tidak bergabung. 13 juta dolar, setuju. Selamat Sweet 13 karena telah mendapatkan batu misterius ini. Saya harap Anda dapat mengungkap aura misterius di sekitar batu ini. Orang tua itu mengucapkan selamat padanya. Saudaraku, untuk apa kamu membeli batu ini? Xiao Yu menatapnya dan bertanya sambil merasa tersesat. Aku merasa batu ini tidak sederhana. Aku membelinya untuk melakukan penelitian, kata Wang Xian. Bagaimana sebuah batu bisa begitu istimewa? Xiao Yu berkomentar tetapi tidak melanjutkan lebih jauh. Wang Xian juga tidak menjawab. Matanya tertuju pada karyawan yang membawa batu itu menuju suite mereka. Wang Xian menyadari bahwa semakin dekat batu itu, semakin kuat perasaan yang dimilikinya. Palpitasi itu tampaknya telah memicu respons dari bagian terdalam dari garis keturunannya. Batu ini jelas tidak sederhana. Wang Xian merasakan hatinya tergelitik dan dia berdiri secara bertahap. Berderak, pintu dibuka dan karyawan masuk dengan membawa batu merah. Tuan, ini adalah barang yang Anda tawar. Wang Xian melihat batu itu. Tubuhnya langsung membeku dan matanya dipenuhi keterkejutan. Darah esensi dari Suzaku. Esensi darah Suzaku. Wang Xian memandangi batu merah itu, kaget. Suzaku adalah salah satu dari 5 burung phoenix. Mereka diberi nama Red Suzaku, Yellow Ensu, Green Ran, Purple Saku Otori, White Honjun. Phoenix, seperti naga ilahi, adalah ras teratas di alam semesta. Dalam sejarah dan mitos, kaisar diwakili oleh naga, dan permaisuri diwakili oleh burung phoenix. Ungkapan Cina 9 dan 5 pemerintahan tertinggi berasal dari 9 naga dan 5 burung phoenix. Phoenixes memiliki kemampuan yang luar biasa nirvana, kemampuan untuk dilahirkan kembali. Itu berbeda dari 9 transformasi naga ilahi dari ras naga. Kultivasi 5 burung phoenix dikenal sebagai 9 transformasi nirvana. Pada saat yang sama, itu adalah keberadaan paling tangguh di alam semesta. Wang Xian tidak menyangka dia bisa membeli sepotong Suzaku Essence Blood dengan lebih dari 10 juta dolar. Ini memukul jackpot. Esensi darah Suzaku level 15. Tidak ada energi naga yang dapat diekstraksi, tetapi dapat digunakan untuk memurnikan obat, senjata, dan nirvana. Sebuah pesan sederhana muncul di otak Wang Xian. Esensi darah yang begitu sederhana sebenarnya adalah level 15. Ini benar-benar kejutan baginya. Sepotong esensi darah Suzaku sudah berada di level 15. Tidak sulit membayangkan kehebatannya. Setelah Wang Xian menggesek kartunya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari esensi darah. Saudaraku, benda apa ini? Xiao Yu mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Bagus. Aku akan mempelajarinya. Wang Xian menatapnya. Xiao Yu memutar mata melihat perilakunya dan terus fokus pada putaran pelelangan berikutnya. Lelang telah dimulai dengan penawaran beberapa item terakhir. Persaingan tetap sengit. Bagaimana kita bisa mengaktifkan benda ini? Wang Xian menatap esensi darah Suzaku dengan bingung. Dengan sedikit ragu, jarinya bergerak, dan setetes darah muncul. Dia perlahan mengolesi darah di atas batu, dan darah perlahan meresap ke dalam esensi darah Suzaku. Dan kemudian, tidak ada yang terjadi. Wang Xian mencoba menanamkan energi naga inferno, tetapi segera, dia menyadari tidak ada yang masuk. Apakah itu karena levelku yang rendah? Setelah diputar selama 20 menit, Wang Xian tidak mengetahui cara menggunakan esensi darah Suzaku. Dia tidak tahu tentang memurnikan obat-obatan dan senjata. Adapun nirvana, dia tahu betul tentang itu. Tanpa pilihan apapun, Wang Xian hanya bisa menyimpan esensi darah Suzaku untuk saat ini. Aku tidak menyangka Manjak Ji akan bersembunyi di keramaian. Benar-benar tidak terduga. Guru, siapa dia? Ada pepatah di dunia bela diri kuno. Jadilah gila, jadilah maniak. Lakukan apa saja, maniak Ji Yuan Kun. Nama yang bagus. Aku melihat bahwa keluarga Liu, Sekte Tinju Kuno, Sekte Ling Yue, dan Sekte Penakluk Iblis cukup mewaspadai dia. Tuan, seberapa kuat dia? Ahli bawaan. Saat itu, seruan dari Penatua Fang dan Xiao Yu menarik perhatian Wang Xian. Dia berputar dengan keraguan dan melihat ke bawah. Seorang pria sedang duduk di meja terakhir di belakang. Rambut sebahu menyembunyikan wajahnya saat dia duduk di sana seperti orang mati. Semua orang di depannya memandang pria ini dengan rasa takut dan hormat. Tuan, mengapa orang memanggilnya maniak? Tanya Xiao Yu ingin tahu. Ada alasan di balik itu. Ji Yuan Kun berasal dari keluarga artis bela diri kuno di Flow City. Saat itu, keluarga Ji memiliki kekuatan kelas 2. Ayahnya adalah setengah langkah kebawaan. Setelah mereka memprovokasi kekuatan kelas 1,
seluruh keluarganya tersingkir. Kedua orang tua dan istrinya dibunuh. Saat itu, dia melarikan diri dengan menggendong putranya yang berusia 5 tahun. 10 tahun kemudian, Ji Yuankun memburu musuhnya sendiri dan memusnahkan pasukan kelas 1 itu. Lebih dari 1.000 orang terbunuh. Itu adalah berita nasional yang mengejutkan. Tapi Ji Yuankun membalas dendam, jadi tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun. Setelah itu, Ji Yuankun membunuh dokter ajaib peringkat 9 di bagan dokter ajaib. Dia melakukan itu karena putranya. Putranya diselamatkan 10 tahun yang lalu, tetapi dia diracuni dan tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Ji Yuankun lah yang menggunakan segudang obat spiritual untuk menjaga putranya tetap hidup. Dia membawa putranya untuk mencari perawatan medis, tetapi dipermalukan oleh dokter ajaib itu. Oleh karena itu, Ji Yuankun membunuhnya. Kematian keluarganya dan putranya yang tidak sadarkan diri tampaknya telah memengaruhinya, menyebabkan dia bertindak eksentrik. Sekarang, dia melakukan hal-hal gila untuk menyembuhkan penyakit putranya. Dengan kekuatannya yang mengerikan, tidak ada kekuatan yang mau memprovokasi dia, kata Penatua Fang perlahan. Kalau begitu dia cukup menyedihkan, kata Xiao Yu. Penatua Fang terkekeh, orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Orang terkuat di Provinsi Selatan adalah Maniak Ji. Dia tidak membangun kembali keluarganya atau bergabung dengan pasukan apapun. Omong-omong, pelelangan telah berakhir. Ayo turun. Bukankah kakakmu ingin melelang beberapa barang? Penatua Fang melirik Wang Xian. Oke, ayo turun. Wang Xian mengangguk. Dokter ajaib Wang, mari kita memutar untuk menghindari kecurigaan orang lain, kata Penatua Fang kepada Wang Xian saat dia membawa mereka memutar. Wang Xian tahu keraguannya. Dia khawatir Liu Feiyun akan mencurigai mereka berada di suite 13. Setelah memutar, Wang Xian menyadari bahwa tidak ada yang meninggalkan tempat itu. Orang-orang kaya, keluarga, dan sekte masih melihat ke meja lelang. Di atas panggung berdiri seorang seniman bela diri yang memegang obat spiritual level 2. Pengobatan spiritual level 2 ditukar dengan 100 keping batu dengan kekuatan spiritual. Aku ingin tahu apakah ada yang ingin berdagang. Setelah pelelangan berakhir, rumah lelang bintang 9 akan menyediakan tempat perdagangan gratis bagi semua tamu untuk memperdagangkan barang-barang mereka. Batu spiritual. Tepat ketika seniman bela diri Parubaya sedang menunggu jawaban, suara dingin tiba-tiba memotong udara. Seniman bela diri Parubaya itu melirik dan menyempitkan pupilnya. Segera, dia berkata, tentu, Senior Ji. Maniak Ji mengayunkan lengannya dari barisan belakang, dan batu spiritual putih yang berkelap-kelip dikirim terbang ke seniman bela diri Parubaya. Batu spiritual yang lengkap. Kesepakatan ini sepadan. Batu spiritual biasanya digunakan oleh pakar bawaan untuk kultivasi mereka. Nilainya lebih dari obat spiritual level 2. Aku dengar Maniak Ji telah mengumpulkan berbagai obat spiritual. Sepertinya rumor itu benar. Kerumunan di sekitarnya bertukar diskusi dengan berbisik. Wang Xian memandangi batu spiritual yang jatuh ke tangan seniman bela diri Parubaya itu perlahan. Dia tertegun. Batu spiritual 100 gram. Dapat digunakan untuk budidaya. Batu spiritual. Itu adalah batu spiritual yang asli. Saat pesan itu muncul di otak Wang Xian, matanya berubah penuh gairah. Dia akhirnya melihat bahan inti yang dibutuhkan untuk membangun istana naga batu spiritual. Batu spiritual ini beratnya 100 gram, namun nilainya lebih dari 10 juta dolar. Jika dia membutuhkan 1 ton batu spiritual, itu akan menjadi 1000 kilogram. Berdasarkan harga, 10.000 batu spiritual semacam itu akan menelan biaya 100 miliar dolar. Wang Xian berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Aku punya pedang keluarga yang memotong besi seperti lumpur. Aku ingin menukarnya dengan obat spiritual level 1 untuk meningkatkan sirkulasi darah atau uang tunai. Setelah seniman bela diri Parubaya turun, seniman bela diri lainnya naik ke panggung dengan pedang diasah. Wang Xian mengabaikan pelelangan di atas panggung saat dia menatap Maniak Ji di belakang. Karena dia memiliki batu spiritual, dia pasti tahu bagaimana cara mendapatkannya. Saudaraku, apakah kamu tidak akan melelang beberapa item jika ya, cepatlah. Xiao Yu mengingatkan Wang Xian saat dia melihatnya sedang merenung. Ada 5 hingga 6 orang yang naik untuk menukar barang-barang mereka. Setelah Wang Xian pulih, dia melihat ke depan saat seorang raja yang sangat cocok berjalan di tahap pelelangan. Saat dia hendak berdiri, Liu Feiyun dari meja 8 berdiri di depannya. Jelas bahwa dia tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan dari pelelangan sebelumnya, terlihat dari ekspresinya yang suram. Saat Liu Feiyun berjalan ke atas panggung, dia melihat ke arah Lan King Yue sebelum melihat sekeliling. Tatapannya akhirnya berhenti di Ling Yue Sek dan The Zhou Jewelry. Dia mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dari sakunya dan membukanya.
Saya yakin kalian semua bisa menebak item apa yang akan saya tukarkan. Ya, ini adalah salah satu kelopak dari bunga etiril. Nilainya bisa menyamai obat spiritual level 3. Saya ingin menukar ini dengan perhiasan apapun. Jenis perhiasan apapun bisa digunakan selama nilainya sesuai dengan kelopak ini. Yang dari The Zhou Jewelry dan Ling Yue Sek, apakah Anda ingin berdagang? Saat Liu Feiyun berbicara, dia mulai menyeringai, dan sedikit rasa dominasi bisa dirasakan darinya. Aku tidak menyangka keluarga Liu datang dengan barang yang begitu berharga untuk mendukung perhiasan laut dalam. Sepertinya kita akan berhadapan langsung dengan mereka dalam waktu dekat. Seorang pria parubaya dari Ling Yue berbicara dengan acuh tak acuh sambil menatap Liu Feiyun sambil tersenyum. Liu Feiyun memandang ke arah Ling Yue dan menjawab dengan tenang, sekarang perhiasan laut dalam mendapat dukungan dari keluarga Liu kita, tidak ada yang bisa memanfaatkannya dengan mudah. Haha, hebat. Kalau begitu, kami ingin mencobanya. Keluarga Liu dari pedang tiranites. Pria parubaya dari sekte Ling Yue mendengus. Ada ketegangan di udara. Liu Feiyun tidak gentar. Pada saat ini, dia tampak mendominasi dan memang hidup sesuai dengan namanya sebagai Little Sword Celestial. Semuanya, saya akan memperdagangkan obat spiritual level 3 untuk perhiasan dengan nilai yang setara. Jika Anda memiliki perhiasan seperti itu, Anda dapat maju untuk berdagang. Jika Anda tidak memilikinya sekarang, Anda dapat datang ke keluarga Liu di masa depan, untuk perdagangan. Liu Feiyun mengulangi dirinya sendiri sebelum beralih ke Lan Qingyue. Setelah itu, dia meninggalkan panggung dengan ekspresi gembira. Dia percaya bahwa tindakannya pasti akan menggerakkan Lan Qingyue. Sekte Ling Yue mendukung perhiasan Zhou dan sekarang, keluarga Liu mendukung perhiasan laut dalam. Ini akan menarik. Perhiasan Zhou mendapat dukungan dari pasukan kelas 1. Perhiasan laut dalam harus bereaksi dan menemukan mitra kerjasama yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan cocok sama sekali. Perdagangan ramuan spiritual untuk perhiasan, dari apa yang terlihat, keluarga Liu memberikan dukungan besar untuk perhiasan laut dalam. Di masa depan, mereka mungkin memiliki kesempatan melawan perhiasan keluarga Zhou. Wang Xian merenung ketika mendengar percakapan orang banyak ini. Tampaknya keluarga Lan mungkin mengalami beberapa krisis. Setelah Liu Feiyun keluar, Wang Xian langsung berdiri dan berjalan menuju panggung pelelangan. Perhatian semua orang tertuju padanya saat mereka menunggu dengan antisipasi untuk melihat apa yang akan dia ambil untuk diperdagangkan. Di bawah panggung, Lan Qingyue menatap Wang Xian dengan tatapan kosong. Liu Feiyun memandang Wang Xian dengan ekspresi berat di wajahnya. Kilatan melintas di matanya. Aku menjual beberapa barang. Wang Xian tersenyum ketika dia berbicara, dia kemudian mengeluarkan 4 karang darah yang sangat indah. Blood Corals, sejenis batu permata berharga dari laut. Ada 4 di sini dan salah satunya adalah. Saat Wang Xian berbicara, dia mengangkat salah satu dari mereka untuk menunjukkannya kepada orang banyak. Koral darah berbentuk hati yang terbentuk secara alami. Saya yakin nilainya akan sangat tinggi. Saya menjual semua ini dan hanya menerima uang tunai. Wow, blood coral ini sangat menakjubkan. 4 karang darah dengan 2 di antaranya kemungkinan beratnya 4-5 kati. Ini sangat berharga. Karang darah berbentuk hati yang terbentuk secara alami. Karang darah itu sangat menakjubkan. Ia juga memiliki cabang yang terlihat seperti garis merah. Indah sekali. 1. Karang darah sering dianggap sebagai permata berharga yang tidak kalah dengan berlian. Keempat karang darah ini kemungkinan bernilai lebih dari 300.400 juta dolar. Di bawah panggung, penonton berseru. Bang! Pada saat ini, seorang wanita parubaya dari The Zhou Jewelry berdiri dengan mata berseri-seri karena keinginan saat dia menatap karang darah berbentuk hati. Karang darah berbentuk hati dan yang terbentuk secara alami. Menggunakan ini hanya sebagai tipu muslihat pemasaran sudah cukup untuk membawa ketenaran besar bagi The Zhou Jewelry. Faktanya, jika publisitas dilakukan dengan baik, koral darah berbentuk hati akan memungkinkan The Zhou Jewelry mencapai peringkat teratas perusahaan perhiasan di seluruh dunia. Karang darah yang terbentuk secara alami yang memiliki simbol keberuntungan bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh batu permata zamrud. Lan Qingyue juga menatap tajam ke karang darah berbentuk hati di tangan Wang Xian. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. 400 juta dolar. Zhou Jewelry akan mengambil semua koral darah ini. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry berteriak ketika dia menatap blood corals di atas panggung. 420 juta dolar. Lan Qingyue berteriak tanpa ragu. 450 juta dolar. Wanita parubaya itu juga tidak ragu-ragu. Beri kami karang darah itu dan keluarga Liu kami akan memberimu kehidupan yang kaya dan terkenal. Liu Feiyun berkata kepada Wang Xian saat dia melihat kompetisi yang melibatkan Lan Qingyue.
Apakah dia membutuhkan keluarga Liu untuk memberinya kehidupan yang kaya dan terkenal? Seorang pria parubaya dari Sekte Ling Yue segera berdiri dan melanjutkan, jual mereka kepada kami dan kamu akan mendapatkan persahabatan dari Sekte Ling Yue. Aku akan memaafkanmu karena menyinggung perasaanku sebelumnya. Kamu juga dapat menggunakan koral darah ini untuk ditukar dengan obat spiritual level 3 dari keluarga Liu. Aku akan memberimu 5 kelopak bunga etiril. Liu Feiyun mengabaikan pria parubaya itu dan berkata dengan dingin. Temanku, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Jual itu kepada kami dan Sekte Ling Yue akan memastikan keselamatanmu. Kamu tidak perlu khawatir orang lain membalas dendam padamu. Merasakan agresi terhadap Wang Xian dari Sekte Ling Yue dan Liu Feiyun, Lan Qingyue sedikit mengernyit dan berkata kepada Liu Feiyun, Tuan Muda Liu, saya dapat bersaing untuk ini sendiri. Saya tidak membutuhkan keluarga Liu untuk membantu saya. Tidak apa-apa, Qingyue, serahkan ini padaku. Aku pasti akan mendapatkan koral darah itu untukmu. Liu Feiyun menjawab dengan percaya diri. Lan Qingyue mengerutkan kening lebih jauh saat dia melihat ke arah Wang Xian. Dia menaikkan tawarannya sekali lagi, 500 juta dolar. Nilai karang darah ini melebihi ekspektasi saya. Wang Xian sedikit terkejut dengan perkembangan itu. Dia mengalihkan pandangannya ke Sekte Ling Yue dan Liu Feiyun dan cahaya dingin melintas di matanya. Lelang adalah lelang. Mencoba mengancamku. Kami punya kesepakatan. Wang Xian berkata sambil menatap Lan Qingyue. Lan Qingyue tertegun tetapi mengungkapkan senyum tipis. Haha, kamu adalah orang yang cerdas. Ini keputusan yang bijak. Liu Feiyun tertawa terbahak-bahak dan berkata ketika dia melihat Wang Xian menjual koral darah ini kepada mereka. Dia kemudian menatap Sekte Ling Yue dengan ekspresi mengejek. Pria parubaya dari Ling Yue mendengus sambil menatap Wang Xian. Haha, kamu tertarik dengan pengobatan spiritual level 3? Liu Feiyun menatap Wang Xian dengan angkuh dan bertanya. Aku tidak bilang aku menjualnya padamu. Lagi pula, apa gunanya 5 kelopak itu untuk beternak lebah? Ketika Wang Xian melihat penampilan arogan Liu Feiyun, dia tidak senang sama sekali. Dia tidak tahu mengapa dia selalu menganggapnya sangat menjengkelkan. Kata-kata Wang Xian mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Apa yang baru saja terjadi? Berat, apa yang kamu katakan obat spiritual level 3? Apakah kamu tahu nilai dari obat spiritual level 3? Bocah kurang ajar. Ketika Liu Feiyun mendengarnya, wajahnya langsung menjadi gelap. Catatan akhir. Satu dalam budaya Tionghoa, dikatakan bahwa pasangan memiliki garis merah imajiner yang mengikat mereka bersama. Memiliki cabang yang tampak seperti garis merah merupakan tanda keberuntungan. Betapa sombongnya. 5 obat spiritual level 3 lebih dari cukup untuk menukar karang darah ini. Pria muda ini benar-benar mengatakan itu untuk memelihara lebah. Orang bodoh tidak takut pada apapun. Beraninya dia mengatakan dia akan menggunakan obat spiritual tingkat 3 dari keluarga Liu untuk memelihara lebah. Itu adalah kelopak bunga dari bunga etiril tingkat 4. Masing-masing setara dengan obat spiritual tingkat 3, dan mereka tak ternilai harganya. Kurasa dia tidak tahu nilai obat spiritual level 3. Dia beruntung mendapatkan karang darah itu. Semua keluarga dan sekte seniman bela diri tercengang ketika mereka mendengar Wang Xian. Selanjutnya, mereka berkomentar sinis. Tidak hanya obat spiritual tingkat 3, tetapi bahkan yang tingkat 1 juga berharga. Hanya pasukan kelas 1 yang bisa mendapatkan obat spiritual tingkat 3. Keluarga Liu bisa menjadi angkatan kelas 1 karena mereka memiliki 2 tangkai bunga etiril tingkat 4. Oleh karena itu, mereka memiliki persediaan kelopak bunga etiril yang konsisten. Nyatanya, setiap tingkat pengobatan spiritual menandai suatu perbedaan. Beberapa pohon obat spiritual dapat menghasilkan banyak obat spiritual. Oleh karena itu, nilainya akan lebih tinggi. Kelopak bunga etiril dianggap bernilai rendah di antara obat spiritual tingkat 3. Tapi untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Sekarang, Wang Xian benar-benar mengomentari penggunaannya untuk beternak lebah. Dengan demikian, semua orang merasa dia terlalu sombong. Apakah obat spiritual level 3 tangguh? Wang Xian tertawa kecil sambil menatap Liu Feiyun. Kemudian dia menoleh ke Lan Qingyue dan mengambil karang darah. Kami akan menangani sesuai dengan harga yang kamu katakan. Lan Qingyue menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Dia berdiri perlahan, mengangguk, dan berjalan mendekat. Saya akan mentransfer uang segera kepada Anda. Lan Qingyue mengambil alih 4 karang darah dengan keterkejutan melintas di matanya. Wang Xian mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nak, bukankah kamu berbicara besar? Lebih baik tetap rendah hati. Nilai obat spiritual level 3 bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan omong kosong. Ketika Lan Qingyue mengambil alih karang darah dari Wang Xian, Liu Feiyun mengepalkan tinjunya dengan ekspresi yang mengerikan. Kamu yang sombong. Wang Xian memelototi Liu Feiyun dengan tatapan menghina.
Dia kemudian mengeluarkan buah kuning dari sakunya perlahan. Mari kita lanjutkan pelelangan. Spiritual Bed, obat spiritual tingkat 4, buah manik spiritual. Apa? Ketika Wang Xian mengeluarkan spiritual bed fruit dari sakunya, aroma menyegarkan yang samar melayang ke udara. Ledakan. Pada saat ini, orang-orang dari puluhan meja berdiri di aula pelelangan saat mereka menatap buah di tangan Wang Xian dengan api di mata mereka. Buah yang dihasilkan oleh manik spiritual. Umurnya 2000 tahun, buah spiritual level 4. Ini bisa memberimu 10% peluang tambahan untuk mencapai setengah langkah kebawaan untuk seniman bela diri level 9. Benda ini harus dimiliki. Kita harus mendapatkannya. Buah dari manik spiritual level 4. Ini bahkan lebih berharga daripada kelopak bunga etiril. Astaga, bagaimana pemuda ini mendapatkan buah spiritual level 4? Semua seniman bela diri dari keluarga dan sekte menatap tajam pada buah level 4 dengan mata membara. Mereka hampir kehabisan napas. Buah spiritual level 4 sangat bermanfaat bagi keluarga atau sekte. Jika salah satu ahli level 9 dari klan atau keluarga dapat mencapai setengah langkah ke alam bawaan dengan buah ini, keluarga atau sekte mereka akan mencapai peningkatan besar. Secara khusus, pasukan kelas 3 itu dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan kelas dengan ahli setengah langkah kebawaan. Dan buah itu bisa melahirkan satu setengah langkah ahli bawaan. Dalam sejarah, buah spiritual level 4 hanya muncul 3 kali di rumah lelang bintang 9. Benar-benar tidak terduga untuk menemukannya di sini. Seorang artis bela diri tingkat 9 yang sudah lanjut usia sangat gembira saat dia berdiri, menatap buah spiritual. Tidak heran dia mengatakan obat spiritual level 3 keluarga Liu adalah sampah. Dia punya yang lebih baik, dan dia benar-benar mengeluarkannya untuk berdagang. Dibandingkan dengan buah spiritual level 4, kelopak bunga etiril level 3 keluarga Liu memang sampah. Anak muda, untuk apa kamu ingin menukar buah spiritual ini? Seorang lelaki tua dari Demon Subduing Sect bertanya pada Wang Xian dengan sepasang mata bersemangat. Batu spiritual. Aku hanya ingin menukar batu spiritual melalui penawaran. Wang Xian segera berkata. Awalnya, dia ingin menukar uang. Namun karang tersebut memiliki harga yang di luar dugaannya. Selain itu, batu spiritual muncul. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat maniak Ji di belakang. Saat itu, maniak Ji mengangkat kepalanya dan mengungkapkan setengah dari kepalanya, melihat buah spiritual level 4 di tangan Wang Xian. Batu roh. Setelah Wang Xian mengungkapkan persyaratan perdagangannya, semua orang terlihat rumit. Batu spiritual sangat berharga, dan tidak ada keluarga atau sekte biasa yang bisa memilikinya. Selain itu, mereka tidak memiliki jumlah yang besar meskipun mereka memiliki beberapa. Tanpa 70 atau 80 batu spiritual, tidak mungkin memenangkan pelelangan. Di meja 8, Liu Feiyun terus menunjukkan ekspresi campur aduk di wajahnya. Dia memusatkan pandangannya pada buah roh di tangan Wang Xian dan menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka orang ini memiliki buah spiritual level 4. Mengingat apa yang baru saja terjadi ketika dia bertanya kepada Wang Xian apakah dia tahu nilai obat spiritual tingkat 3 itu adalah tamparan lain di wajahnya. Dan ini bukan pertama kalinya hari ini. Tuan Muda Liu, buah spiritual tingkat 4. Kita harus memperjuangkannya. Kita harus memenangkannya. Saat itu, pria parubaya di samping Liu Feiyun berseru dengan gembira, jika kita bisa memenangkan buah roh ini, kepala keluarga kita akan senang. Suara pramugara setengah baya membuat ekspresi Liu Feiyun semakin gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tatapan mengerikan. Setelah melihat Wang Xian membuat keributan hanya dengan benda yang dia keluarkan, Lan Qingyue terlihat sangat merindukan. Jika dia yang terpilih, betapa indahnya itu. 70 batu spiritual. Seorang lelaki tua dari Demon Subduing Sect menawar segera. 71 batu spiritual. Seorang pria muda dari Sekte Tinju Kuno berteriak. 73 batu spiritual. Liu Feiyun mengatupkan giginya dan berteriak. Ho, mengapa keluarga Liu berpartisipasi dalam pelelangan? Pria parubaya dari Sekte Ling Yue memandang Liu Feiyun dan mencemoohnya. Baru saja, aku bertanya-tanya siapa yang mengatakan pihak lain tidak tahu tentang nilai pengobatan spiritual dan siapa yang mengklaim bahwa pengobatan spiritual level 3-nya luar biasa karena ini sangat luar biasa. Mengapa Anda harus menawar? Wajah Liu Feiyun segera menjadi hitam setelah mendengar apa yang dia katakan. Jika kamu ingin menawar, tawarkan saja hargamu. Berhentilah mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Betapa sombongnya seorang junior, hanya karena dia pikir dia adalah Little Sword Celestial. Pria parubaya dari Sekte Ling Yue memiliki mata yang dingin. Dia segera berteriak, 75 batu spiritual. 76, 77. 4 pasukan kelas 1 bersaing untuk itu. Lupakan saja,
kita tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ini. Batu spiritual adalah mata uang keras untuk pasukan kelas atas. Tapi terlalu sulit untuk mendapatkannya. Saya hanya punya 3, dan saya sudah menggunakan semuanya untuk kultivasi saya. Orang-orang lainnya menyaksikan dengan tercengang saat keluarga Liu, Sekte Tinju Kuno, Sekte Penakluk Setan, dan Sekte Ling Yue bersaing satu sama lain. Mereka semua menghela nafas lembut. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. 85 batu spiritual. Tepat ketika 4 pasukan kelas 1 berada dalam persaingan yang sengit, suara maniak Ji memotong udara sekali lagi saat dia menaikkan tawaran menjadi 85 batu spiritual. Ini adalah tawaran yang sangat tinggi. Tawaran dari maniak Ji membuat keempat penawar utama ragu. Itu bukan karena mereka takut dengan kekuatan maniak Ji. Untuk buah spiritual level 4, mereka akan berani melanjutkan penawaran bahkan jika mereka melawan maniak Ji. Namun, tawaran maniak Ji terlalu tinggi. Buah spiritual level 4 bernilai sekitar 80 batu spiritual. Itu tidak akan menjadi kesepakatan yang baik bagi mereka jika harganya naik lebih tinggi. 85 batu spiritual. Tawaran maniak Ji terlalu tinggi. Untuk menyembuhkan putranya, maniak Ji mencari semua jenis obat spiritual di seluruh dunia. Dia tidak akan peduli dengan harganya. Sepertinya maniak Ji akan memenangkan tawaran untuk buah spiritual ini. Kesampingkan maniak Ji, siapa pemuda ini dia tidak bisa sederhana terutama karena dia memiliki buah spiritual tingkat 4. Aku setuju, dia tidak bisa sederhana. Karena dia berani mengejek Little Sword Celestial, dia pasti mendapat dukungan seseorang. Mereka yang ada di sekitar mulai berbisik saat mereka menyaksikan peristiwa itu terjadi. Wang Xian terlihat puas terutama ketika dia melihat 4 kekuatan utama berhenti meningkatkan penawaran mereka. Dia puas dengan 85 batu spiritual. Ini ditambahkan hingga 8.500 gram. Meski masih jauh dari target 1 ton, setidaknya ada kemajuan. Wang Xian berkata, "Selamat, Senior Ji, karena telah mengamankan buah roh ini." Dia tersenyum saat melihat maniak Ji dan berjalan ke arahnya dengan membawa buah. Maniak Ji mengangguk dan menatap Wang Xian. "Ambil ini," Wang Xian berkata sambil meletakkan buah spiritual di sampingnya. Maniak Ji mengambil buah itu dan mengambil 85 batu spiritual dari tas di sampingnya. "Untukmu, Dokter Ajaib Wang," dia berkata. "Oh, kamu kenal saya?" Wang Xian menjawab dengan terkejut. "Saya akrab dengan semua dokter ajaib yang berada di peringkat 50-an teratas. Karena Dokter Ajaib Wang telah mengalahkan Fang Huazi yang berada di peringkat 18, saya pasti akan mendengar tentang Anda," kata maniak Ji dengan wajah kosong. "Jadi begitu," Wang Xian tertawa. Dia memandang maniak Ji dan melanjutkan, "Senior Ji, apakah kamu ingin aku melihat putramu? Keterampilan medismu masih kurang." Maniak Ji berkomentar dengan tenang. "Apakah kamu tidak ingin aku mencobanya lagi pula? Kondisi anakmu sudah seperti itu. Bagaimana jika aku bisa menyembuhkannya?" Wang Xian bersikeras dengan senyum di wajahnya. Ada juga nada kegembiraan dalam nada suaranya. "Pergi dari pandanganku, atau mati." Pada saat ini, maniak Ji mengangkat kepalanya sedikit dengan niat membunuh yang jelas diarahkan ke Wang Xian. Mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu tentang putranya mendekati kematian. Apa yang terjadi? Pemuda itu menyinggung maniak Ji. Cek, dia pasti mencari kematian. Beraninya dia menyinggung maniak Ji. Itu sama dengan mencari kematiannya. Pada saat ini, orang-orang di depan mereka tampak merasakan niat membunuh yang intens. Jantung semua orang berdetak kencang dan mengalihkan perhatian mereka. Orang ini mencari kematian. Kuharap maniak Ji membunuh pemuda itu. Kilatan kejutan melintas di mata Liu Feiyun saat dia berbicara dan merasa senang. Penatua Fang dan Xiao Yu memandang dengan histeris. Maniak Ji duduk di baris terakhir dan kursi di tengah kosong. Akibatnya, banyak yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Namun, mereka tahu bahwa pemuda itu telah menyinggung maniak Ji. Ini adalah gaya maniak Ji. Membunuh seseorang begitu dia bertengkar. Saat Wang Xian merasakan aura maniak Ji, dia tidak terlalu peduli. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu maniak Ji. Ketika maniak Ji melihat ekspresi tenang pada Wang Xian, haus darah mengalir dalam dirinya saat dia meraih lengan Wang Xian. "Papa!" Lengan Wang Xian dihentikan oleh maniak Ji. Namun, dia masih berhasil menepuk bahu maniak Ji 2 kali. "Jika Anda yakin dengan kemampuan medis saya, Anda bisa mencari saya di Old Street. Anda tahu itu." Wang Xian tersenyum sambil berbalik dan pergi. Ada apa? Kenapa maniak Ji tidak menyerang? Pemuda itu pasti mengatakan sesuatu yang menyinggung maniak Ji. Namun, maniak Ji mungkin tidak ingin membunuhnya. Meskipun maniak Ji eksentrik, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah.
Dia mungkin memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang harus atau tidak boleh dia bunuh. Saat ini, tidak ada yang melihat tatapan heran maniak Ji yang tersembunyi di balik rambutnya yang panjang dan acak-acakan. Dia menatap kosong ke telapak tangannya yang memerah darah, dan dia kagum. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Maniak Ji bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan ketakutan mengalir di jiwanya ketika telapak tangannya menyentuh lengan pemuda itu. Dia yakin pemuda itu lebih kuat darinya, dan perbedaannya sangat besar. Wang Xian tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yu dan Tetua Fang. Itu semua niatnya untuk berbicara begitu banyak dengan maniak Ji dan bahkan mengejeknya dengan kata-kata. Dia memiliki pemikiran sendiri untuk memberikan perawatan kepada putra maniak Ji. Dia merasa sudah saatnya dia lebih memperhatikan pembangunan Istana Naga. Dalam waktu dekat, dia harus mencoba mencari sumber daya yang dibutuhkan. Sesi perdagangan berlanjut hingga sekitar jam 3 sore. Ketika sesi perdagangan berakhir, Wang Xian, Penatua Fang, dan Xiao Yu tersenyum dan keluar dari tempat tersebut. Itu merupakan perjalanan yang bermanfaat bagi Wang Xian hari ini. Darah esensi Suzaku, 85 batu spiritual, uang tunai 500 juta dolar, dan informasi relevan tentang batu spiritual. Dia sangat senang. Keluarga dan sekte seni bela diri kuno dari Provinsi Selatan, Provinsi Hailing, dan Provinsi Dongqing dibiarkan bingung saat mereka melihat mereka pergi. Lan Qingyue memandang Wang Xian dan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke arahnya. Dia memanggil, Wang Xian. Suara itu mengejutkan Wang Xian. Dia berbalik dan tersenyum. Lan Qingyue berkata dengan rasa terima kasih untuk hari ini. Wang Xian tersenyum dan menjawab, itu tidak perlu. Lagi pula kita adalah teman sekelas. Lan Qingyue tersenyum dan menjawab, tetap saja, aku harus berterima kasih. Beberapa meter jauhnya, Liu Feiyun berseri-seri dengan niat membunuh saat dia berpikir sendiri. Sialan kau bocah. Dan kamu, Lan Qingyue. Anda akan menikah dengan saya dalam waktu dekat namun Anda bertindak begitu genit. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Liu Feiyun sangat malu hari ini. Liu Feiyun memandang kepala pelayannya dan berkata dengan marah, pelayan Zhao. Coba lihat, aku ingin tahu latar belakang bocah ini dan dari mana dia memperoleh buah roh. Aku ingin dia mati dan aku ingin kamu membawa kepalanya ke saya. Ya, Tuan Muda. Butler Zhao menjawab dan mengangguk. Liu Feiyun memiliki ekspresi biadab di wajahnya dan bergumam, ini akan menjadi upacara pertunangan kita dalam 5 hari. Kamu berani bergaul dengan pria luar di sini Lan Qingyue, aku pasti akan memberimu kejutan setelah kita bertunangan. Aku akan membuat Anda tunduk kepada saya di bawah jongkok saya. Setelah obrolan singkat dengan Lan Qingyue, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Wang Xian tidak jelas tentang perasaannya terhadap Lan Qingyue. Meskipun demikian, dia tahu bahwa ada rasa bersalah. Setelah berkendara ke villa, Penatua Fang membawa Xiao Yu untuk berlatih. Adapun Wang Xian, dia pergi ke halaman, mengambil vas besar, dan mengisinya dengan tanah sebelum membawa vas dengan tanah ke atas villa. Setelah itu, dia menanam berbagai rumput spiritual di dalamnya. Dia mengangguk puas dan berbaring di bawah payung kerai di samping. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guan Suking. Wang Xian merenungkan tentang membawanya ke villa dan kemudian. Hehehe, keesokan paginya, itu adalah hari keempat dari liburan 7 hari mereka. Setelah menyaksikan Xiao Yu berlatih pedangnya di halaman, Wang Xian datang ke Aula Medis Naga Ilahi di Jalan Lama. Aula Medis telah ditutup selama 4 hari. Beberapa panggilan dari rumah sakit juga ditolak olehnya. Meskipun saya memiliki 500 juta dolar sekarang, saya harus terus bekerja keras ketika memikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk Istana Naga. Wang Xian membuka pintu balai pengobatan naga ilahi, merebus sebotol air panas dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia berbaring di sana sambil menunggu pasien datang kepadanya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, sirene ambulans terdengar di luar. Wang Xian sudah menelepon dan menginstruksikan rumah sakit untuk mengirim pasien yang membutuhkan itu dalam perjalanan ke balai medis. Hati-hati, hati-hati saat kamu bergeser ke tempat tidur. Sini, jangan buru-buru. Dokter, apakah dokter ajaib di sini sehebat itu? Jika dia tidak sekuat itu, apakah aku akan membawamu ke sini? Jangan bicara lagi setelah kamu masuk. Kamu harus mematuhi peraturan. Jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Kamu seharusnya mengetahui tentang reputasi Aula Medis Naga Suci 2 hari terakhir ini. Percakapan antara anggota keluarga pasien dan dokter terdengar dari luar. Satu persatu, 3 pasien dibawa dalam satu suntikan. Wang Xian berdiri dan mengalihkan pandangannya ke ketiga pasien itu. Bayar dulu, dan saya jamin pemulihan Anda.
Setelah teriakannya, dia pergi ke pasien dan memulai perawatannya. Dokter Ajaib Wang, saya membawa putra saya ke sini. Tolong lihat dia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Bawa dia ke atas dulu. Kamu harus mengantri untuk mendapatkan perawatan. Wang Xian tidak melihat ke arahnya saat dia berbicara. Maniak Ji sama sekali tidak senang. Dia segera memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya dengan gerakan. Beberapa dari mereka mengangguk dan membawa remaja keluar dari mobil di luar dengan hati-hati. Remaja itu berusia 14 atau 15 tahun dengan pipi kemerahan, dan sama sekali tidak tampak seperti pasien. Namun, remaja itu tidak sadarkan diri tanpa tanda-tanda bangun. Samar-samar orang bisa melihat tulang hitam remaja itu. Wang Xian sedang merawat 3 pasien lainnya. Untuk menghindari pengawasan, dia memasang beberapa tirai di kamar agar tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Maniak Ji memperhatikan semua yang dilakukan Wang Xian. Selanjutnya, dia berdiri diam di samping. Anggota keluarga lainnya juga berdiri di samping. Apakah ini tempatnya? Divine Dragon Medical Hall seharusnya ada di sini. Kudengar ada Miracle Doctor baru yang masuk ke dalam Miracle Doctor Chart. Sekarang dia berada di peringkat 18, jadi dia seharusnya cukup ahli. Dia mengalahkan Fang Huazi untuk mendapatkan peringkatnya, tetapi dia tidak memiliki kasus untuk membuktikan reputasinya. Mari kita coba dan lihat apakah dia dapat menyembuhkan luka kakak. Jika tidak, kita harus menemukan dokter ajaib dari Sekte Saint Medis. Saat itu, ada beberapa pria parubaya berbicara di luar pintu. Mereka berpakaian seragam dengan sulaman serigala di pakaian mereka. Apakah dokter ajaib Wang ada, tanya mereka bertiga secara langsung. Ketika mereka melangkah ke aula medis, mereka mengerutkan kening ketika melihat orang-orang berdiri diam. Antri jika kamu di sini untuk perawatan. Wang Xian menjawab tanpa ekspresi ketika dia mendengar suara di luar. Mereka bertiga tertegun dan langsung terkekeh. Sekte Dianlang ingin mengundang dokter ajaib Wang ke Rongzu untuk merawat kakak kami. Kami akan membalasmu dengan mahal. Rongzu Wang Xian sedikit terkejut, karena tidak ada yang pernah datang ke River Town untuk mengundangnya berobat. Sepertinya reputasinya telah berkembang jauh, dan itu adalah hal yang baik. Aku tidak punya banyak waktu dalam 2 hari ini. Kamu bisa membawanya kemari. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Rongzu mungkin tidak jauh dari sini, tapi butuh 4 hingga 5 jam perjalanan. Dia akan menyia-nyiakan 1 hari jika dia melakukan perjalanan bolak-balik, yang merupakan hal yang menyusahkan. Hur pria parubaya di tengah mengerutkan alisnya sedikit dan berkata lagi, Dokter ajaib Wang, luka kakak kita cukup parah. Dia tidak cocok untuk bepergian sejauh ini. Kuharap kau bisa ikut dengan kami. Berapa banyak yang kamu bayar jika aku menyembuhkannya? Wang Xian segera bertanya sambil mengerutkan kening. 20 juta dolar. Selama kamu bisa menyembuhkan luka kakak kami akan membayarmu 20 juta dolar. Selain itu, kami akan menyediakan jamu dan obat spiritual yang dibutuhkan. Lanjut pria parubaya itu. 20 juta dolar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak. Saya sibuk. Anda, pria parubaya itu tercengang saat ekspresinya berubah mengerikan. Itu lebih dari menghormati sekte kelas 1, Sekte Dianlang, di sini untuk mengundang dokter ajaib yang berperingkat 18. Tetapi pihak lain bahkan tidak memberi mereka wajah apapun. Selain itu, dia bahkan tidak keluar untuk menunjukkan wajahnya. Dokter ajaib Wang, kita bisa menegosiasikan harganya lagi. Anda setidaknya harus menunjukkan wajah Anda. Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami jika Anda melakukan ini. Pria parubaya itu menggelapkan ekspresinya saat dia berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian, yang sedang merawat pasien di dalam dengan Azure Dragon Energy miliknya, mengerutkan kening. Dengan tidak sabar, dia membuka tirai dan melihat mereka bertiga di luar. Saya sibuk. Jika Anda ingin mendapatkan perawatan, bawalah pasiennya. Tentukan pilihan Anda, dan berhenti mengganggu perawatan saya terhadap pasien lain. Wang Xian memandangi ketiga pria parubaya itu dan berbicara tanpa kesabaran. Fuka, kami butuh hampir 5 jam untuk sampai ke sini hanya untuk mengundang Anda. Apakah ini sikap yang benar? Peringkat Anda tidak tinggi, dan Anda sangat bangga akan hal itu. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan menghadapi Sekte Dianlang? Seorang pria parubaya menatap Wang Xian dengan amarah di wajahnya. Melihatmu, kurasa kamu tidak pantas mendapatkan reputasimu. Kamu terlihat sangat muda. Aku ingin tahu apa artinya kamu memenangkan Fang Huazi. Cukup, kakak ketiga. Hentikan. Pria parubaya di tengah sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia kemudian memandang Wang Xian dan dengan dingin berkata, kami mendengar tentang reputasi Anda, dan bahwa Anda masih muda dan menjanjikan. Tapi Anda orang yang sombong sehingga Anda tidak menunjukkan rasa hormat Sekte Dianlang, bahkan ketika kami datang ke sini dan mengundangmu.
Enyahlah jika kamu tidak di sini untuk perawatan. Saat itu, suara maniak Ji terdengar dari samping sebelum Wang Xian bisa menjawab. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiganya dari Sekte Dianlang dengan niat membunuh yang sangat besar di matanya. Mereka bertiga membeku saat mereka berputar dengan tatapan jahat. Terdengar teriakan yang menyebalkan. Bodoh amat denganmu lagi. Tetapi ketika mereka melihat maniak Ji, mereka menelan kata-kata apapun yang mereka miliki. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatapnya dengan tak percaya. Kamu adalah maniak Ji. Tiga pria parubaya tiba-tiba gemetar saat mereka mengungkapkan ekspresi menakutkan. Pakar bawaan, maniak Ji, terkenal dengan namanya. Mereka bahkan pernah melihatnya sebelumnya. Melihat pria parubaya yang rambutnya panjang, dan yang dipenuhi aura pembunuh siapa lagi selain maniak Ji yang ada di sini. Mereka menelan seteguk air liur dengan ketakutan besar di mata mereka. Senior Ji, halo, kami akan pergi sekarang. Seperti sekarang. Trio itu penuh ketakutan. Mereka sangat menyadari bahwa maniak Ji adalah keberadaan yang menakutkan karena dia pernah memusnahkan kekuatan kelas 1 sendirian. Meskipun Sekte Dianlang juga merupakan kekuatan kelas 1, mereka tidak jauh berbeda dari yang telah dimusnahkan oleh maniak Ji. Jika pemimpin sekte mereka tahu bahwa mereka memprovokasi maniak Ji, mereka akan segera dibantai hanya untuk menenangkan kemarahan maniak Ji. Lagi pula, maniak Ji suka melakukan hal-hal berdasarkan kesukaannya, dan dia bisa membunuh siapapun tanpa mengedipkan mata. Ketiganya sangat sombong. Hal pertama yang mereka lakukan adalah meminta dokter ajaib Wang untuk mengikuti mereka ke Sekte Dianlang untuk merawat kakak mereka. Pria berambut panjang itu terlihat sangat kuat. Trio itu ketakutan hanya dengan satu kalimat darinya. Bahkan pria parubaya berambut panjang harus mengantri dengan putranya untuk berobat, namun ketiganya berani menuntut dokter ajaib itu ikuti mereka ke Rongzu segera. Apakah mereka tidak tahu aturan di sini? Beraninya mereka masih membuat keributan di sini. Pada saat ini, orang-orang di sekitar kelompok itu mulai saling berbisik. Saat ketiganya mendengar percakapan itu, tubuh mereka menegang. Ada kilatan ketakutan di mata mereka. Bahkan maniak Ji membawa putranya ke sini untuk berobat dan mengantri dengan sabar untuk mendapatkan gilirannya. Ini. Apakah dia hanya seorang dokter ajaib yang berperingkat mendekati 20-an di papan peringkat, bahkan dokter ajaib yang berperingkat 9 dibunuh ketika dia menyinggung maniak Ji? Maaf, dokter ajaib Wang, kami akan segera pergi. Segera. Ketiganya segera meninggalkan tempat itu dengan rasa takut yang terlihat jelas di wajah mereka. Melihat ketiganya dengan sedikit jijik, Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Sudah menjadi sifat manusia untuk menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengabaikan selingan singkat ini, Wang Xian berjalan ke orang terakhir dalam antrean dan melanjutkan perawatannya. Setelah 5 menit, dia mengangguk puas dan berjalan keluar. Ayo kita lihat putramu, katanya pada maniak Ji. Ya, dengan secercah harapan di matanya, maniak Ji menganggukkan kepalanya dan mengikuti Wang Xian menaiki tangga. Di cerita kedua, maniak Ji berjalan ke arah putranya yang sedang berbaring di tempat tidur. Matanya dipenuhi dengan cinta yang dia miliki untuk putranya. Dengan tekad di matanya, dia berkata, Dokter ajaib Wang, saya bisa menjanjikan apa saja selama Anda bisa menyembuhkan anak saya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap pemuda yang ada di tempat tidur. Apakah kamu tidak mencari dokter ajaib terampil lainnya untuk merawatnya? Maniak Ji menjawab dengan ekspresi serius, saya pernah mendekati dokter ajaib peringkat 4. Dia mengatakan kepada saya bahwa hanya eliksir pembersih 10.000 tahun yang dapat menyembuhkannya. Eliksir pembersih 10.000 tahun dianggap sebagai obat spiritual level 7 atau 8. Mengabaikan kemungkinan menemukannya, apakah itu benar-benar ada adalah sebuah pertanyaan. Setelah mendengar dari maniak Ji, Wang Xian mengulurkan tangan dan mengangkat lengan pemuda itu. Dia merasakan sedikit kehangatan dari lengannya dan cahaya redup memancar dari lengannya. Namun, orang juga bisa samar-samar melihat bahwa tulangnya telah menghitam. Racun sudah terikat dengan tulangnya. Teknik medis biasa tidak mungkin menyembuhkannya. Dibutuhkan ramuan spiritual yang kuat dalam jumlah besar untuk membersihkan racun dari tulang. Sambil memegang lengan pemuda itu, Wang Xian menyuntikkan aliran energi Azure Dragon ke dalam tubuhnya. Melalui akal sehatnya, dia memperhatikan bahwa tulang pemuda itu semuanya hitam pekat. Itu tampak mengerikan. Namun, ada juga aroma manis obat spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya. Jika bukan karena obat spiritual dalam jumlah besar di tubuhnya, dia pasti sudah lama meninggal. Maniak Ji memberitahu Wang Xian, meskipun dokter ajaib itu tidak menyembuhkan penyakit Xiao Xiang, dia mengingatkan saya tentang cara mempertahankan hidupnya menggunakan tubuh sebagai obat untuk menekan racun. Untuk setiap siklus, saya memerlukan berbagai rumput spiritual dan merebusnya menjadi sup untuk memberinya makan. Jika tidak,
dia tidak dapat disembuhkan jika racun-racun masuk ke dalam tubuh. Jika Wang Xian tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan pada hari sebelumnya, Maniak Ji tidak akan repot dan membuang waktunya untuk dokter ajaib yang hanya menempati peringkat ke-18. Dia tidak akan mengantri dengan sabar dan membuang-buang waktu menjelaskan semua ini kepadanya. Saat energi Azure Dragon mengalir ke tubuh pemuda itu, Wang Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Karena dia masih terlalu lemah, energi Azure Dragon tidak bisa menangani racun dalam tubuh. Racun ini sangat ganas. Dosis racunnya juga mengerikan. Saat energi dari Azure Dragon menghubungi racun, energi itu dinetralkan dengan kecepatan yang mengerikan. Racun itu tampaknya hidup dan akan menyerang energi dari Azure Dragon dengan panik begitu mereka merasakannya datang. Racun ini dilepaskan oleh ahli setengah langkah ke Inbon tepat sebelum dia meninggal. Racun yang dilepaskan ini cukup untuk membunuh 10.000 orang. Saat Maniak Ji berbicara, dia gemetar karena murka. Ada tanda-tanda kegilaan di matanya. Wang Xian menatap Maniak Ji. Dengan tampilannya sekarang, Maniak Ji tidak diragukan lagi mengalami kegilaan di benaknya. Jika putranya meninggal, Maniak Ji kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kekurangan dan menjadi iblis sejati. Situasinya terkendali, kata Wang Xian saat dia mengirim energi naga ilahi ke tubuh Xiao Xiang kali ini. Ses. Wang Xian bisa mendengar suara terbakar dari tubuh Xiao Xiang. Dia menyadari racun yang terkonsentrasi dan energi naga ilahi menetralkan satu sama lain. Meskipun energi naga dianggap sebagai salah satu energi tingkat tertinggi, jumlahnya terbatas. Di sisi lain, racun itu telah berada di dalam tubuh Xiao Xiang selama beberapa tahun dan mengakar kuat di tulangnya. Meskipun demikian, menetralkan racun dalam tubuhnya masih dimungkinkan dengan energi naga. 100, 200, 300. Energi naga habis dengan cepat. Jumlah racun dalam tubuh Xiao Xiang jauh melebihi harapan Wang Xian. Namun, biaya energi naga tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang didapat. Ini. Saat dia melihat racun hitam yang menghilang dari tubuh putranya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, mata Maniak Ji berbinar karena kegembiraan. Dia berjongkok di samping tempat tidur, memeluk kepalanya sendiri. Wang Xian memandang Maniak Ji dan berpikir, bahkan orang gila pun memiliki titik lemah di hatinya. Wang Xian memanfaatkan kedua lengannya dan memancarkan energi naga padat dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memancarkan sikap seorang kaisar tertinggi. Maniak Ji kagum. Horor melintas di matanya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Aura ini, terlalu kuat. Engah. Baiklah, racun di tubuh anakmu sudah dikeluarkan. Wang Xian menghembuskan napas saat dia berbicara. Dia telah menggunakan lebih dari 2000 poin energi naga untuk menyembuhkan putra Maniak Ji. Ini adalah harga yang sangat besar untuk dibayar. Aduh. Saat mereka berbicara, Xiao Xiang mulai menggerutu. Dengan bantuan obat spiritual dalam jumlah besar di tubuhnya pulih dengan cepat setelah racun dibersihkan. Di masa depan, jika dia mulai berkultivasi, dia bisa dengan mudah mencapai martial artist level 8 atau 9. Ji Xiang, anakku tersayang. Maniak Ji berseru kegirangan. Wang Xian balas menatapnya sambil berjalan menuruni tangga. Dia ingin memberi ayah dan anak itu waktu pribadi. Saat Wang Xian kembali ke lantai pertama, 3 pasien lainnya telah pergi. Dia menuangkan secangkir teh baru untuk dirinya sendiri dan mulai minum di kursinya. Aroma teh adalah apa yang dia suka. Bang. Sekitar 10 menit kemudian, langkah kaki terdengar dari atas. Ji Xiang, tunggu aku di luar aula medis. Aku akan segera bergabung denganmu. Cinta kebapaan bisa dirasakan dari Maniak Ji saat dia berbicara. Dia tidak lagi dalam keadaan gila. Ya, ayah, Ji Xiang mengangguk sambil berjalan keluar. Maniak Ji berjalan ke Wang Xian dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Dokter Ajaib Wang. Saya akan memenuhi semua permintaan Anda selama Anda tidak mengirim saya untuk mati. Saya masih ingin menemani anak saya untuk beberapa waktu, janjinya. Saat Wang Xian bangkit dari tempat duduknya, dia tersenyum pada Maniak Ji dan berkata, saya membutuhkan batu spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Saya membutuhkan cara